Mungkin bakal banyak orang yang gak setuju soal opini gue yang satu ini. Gue bakal bahas soal quarter life crisis. Dan ini opini gue. Quarter life crisis itu bullshit. Yes. Karena menurut gue quarter life crisis itu hanya terjadi di pikiran-pikiran kita aja. Orang bilang kalau quarter life crisis itu adalah fase di mana kita mengalami transisi perubahan hidup. Dari umur segini hingga umur segini, orang-orang mulai berekspektasi ke kita, terus karirnya nggak pasti, keluarga kita mengharapkan ini itu. Dan itu menurut gue bullshit. Karena itu semua adalah hal yang terjadi di luar kontrol kita. Terus kenapa kita harus mikirin soal quarter life crisis? Oke, gue breakdown di sini. Quarter life crisis. Permasalahan pertama biasanya adalah tekanan sosial. Lu mulai FOMO, temen-temen lu mulai, oh mereka udah sukses, mereka udah ngedapat apa yang mereka mau, mereka udah ini itu, dan lu merasa cemburu, lu merasa diri lu bukan siapa-siapa. Dan lu tahu di situ kesalahannya di mana? Di diri lu sendiri. Bro, temen-temen lu yang udah dapetin yang mereka mau, they fucking work for it. Mereka nggak sedih-sedihan kayak lu dan berapa nggak ada yang bantu gua di sini. Bro, as a man, nggak bakal ada yang save lu, nggak bakal ada lampu yang tiba-tiba datang ke lu dan nyelamatin lu. Yang kedua, ekspektasi keluarga. Biasanya orang-orang yang udah berumur, mereka dapat dorongan dari keluarganya, lingkungannya. Contoh menikah, contoh keluarga ekspektasi lulus kuliah cepat, mereka keluarga berekspektasi lu berpenghasilan tinggi. Dan mereka stres soal itu, mereka merasa terbebani dengan itu. Tapi emang hidup yang lu mau itu kayak orang tua lu. If you want it, ya go for it. Dengerin kata mereka. Tapi kalau lu pengen punya kehidupan yang menurut lu lebih baik dari diri lu sendiri, jalani jalan lu sendiri, nggak usah dengerin ekspektasi orang lain. Lu harus belajar seni untuk tidak mendengarkan orang lain. Yang ketiga, biasanya adalah masalah ketidakpastian karir. Ini sebenarnya berhubungan dengan poin pertama dan poin kedua. Di karir ini lu masih nggak tahu masa depan lu bakal jadi apa. Lu nggak tahu lu bakal jadi orang yang sukses apa nggak. But bro, nggak ada orang yang tahu kedepannya mereka jadi apa. Tapi yang gue tahu, orang-orang yang udah nyampai di titik kejayaan itu, mereka nggak pernah peduli, nggak pernah overthinking, karena mereka yakin ke diri mereka sendiri dan mereka fokus ke masa sekarang. Mereka lakuin apa yang mereka bisa lakuin sekarang, bukannya overthinking soal itu, bukannya oh hidup gue nggak pasti, nggak ada yang bisa bantu gue. No, mereka fucking work dan keep going. Dan yang keempat, masalah keuangan. Gaji pas-pasan, cicilan numpuk, biaya hidup yang masih tinggi. Ya ini sebenarnya adalah pure kesalahan lo. Kenapa? Karena lu dari kecil gak pernah ngasah skill lu. Contoh, lu gak ngasah skill lu ngomong depan kamera, gak ngasah skill lu untuk mungkin lu bagus di bidang tertentu. Lu cuma jadi generalis. Dan itu menurut gue pure kesalahan lu. Dan mulai sekarang mungkin gimana memperbaikinya ya lu pertajam skill lu itu. Lu gak bakal bisa nyalain orang lain karena ini kesalahan lu sendiri. Soal gaji lu kecil atau apapun itu adalah pure kesalahan lu sendiri. You are not working hard enough, bro. Dan mungkin di sini ada lu bilang, "Oh, lu belum pernah ngerasain kayak gitu." Bla 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 bla. Dari tekanan sosial, ekspektasi keluarga, bro, dari tekanan sosial, gue selalu FOMO, gue selalu cemburu. Orang-orang udah dapetin apa yang mereka mau, mungkin di umur yang lebih muda atau cepat. Tapi yang hal gue tahu pasti, mereka fucking work on it. Mereka nggak nunjukin apa susahnya. Makanya gue termotivasi oleh mereka. Gue bukannya FOMO. Kalau gue di titik itu gue nggak FOMO. Gue termotivasi. Ah keren banget bisa kayak gitu. Gue tahu itu jalannya susah. But fuck it. Gue bakal ambil jalan itu. Karena itu yang gue mau. Jadi kalau lu di titik-titik kayak gitu, adalah lu harus cepat keluar dan jalan cari pintu keluar dan fucking do your job. Cara ngadepinnya, ya lu harus terima sama kenyataan. Jangan terlalu sering bandingin diri lo sama orang lain. Boleh bandingin kalau buat motivasi. Jangan buat comparison, karena comparison is a thief of joy. Tapi bisa aja jadi motivasi. Tergantung gimana lu make bahan bakar itu. Dan yang paling penting adalah lu harus bisa netepin tujuan lu. Lu harus bisa ngorbanin sesuatu. Contoh lu mau fokus di bisnis dan content creating, lu mungkin harus ngorbanin yang lain. Gue korbanin kesempatan ratusan juta demi gue fokus ke hal yang belum pasti. Karena gue tahu
gue percaya sama diri gue sendiri, gue bisa make it. It's only about time, right? Dan gue tahu as a man di luar sana mungkin lu masih khawatir soal hidup lu, tapi percaya sama gue men, gak apa-apa. Pasti bakal ada waktunya lu ngerasa lu bukan siapa-siapa, lu belum di titik itu. Tapi percaya sama gue, kalau lu benar-benar work for it, dan percayalah, waktu-waktu buruk itu akan segera berlalu. Segala hal yang terjadi di dunia ini pasti akan terlewat. Maupun itu lu lagi seneng, lagi sedih, lagi marah, lagi di masa terendah lu, itu pasti akan berlalu. Jadi lu gak perlu overthinking tentang segala hal. Dan hey, kalau lu ngerasa sendiri, you got me bro. Lu punya gue, lu bisa dengerin gue, ikutin perjalanan gue. Lu bisa DM gue, kadang orang-orang juga gue bales kalau DM gue. Karena gue ngerti di posisi bottom rock itu mungkin gak ada cahaya di situ. Tapi yang harus lu selalu percaya adalah it will pass. Gue tahu, lu tahu, dan diri lu sendiri juga tahu. Lu bisa ngelewatin semua ini. Don't lie to yourself, lu bisa. Jadi quarter life crisis ini bukan suatu kegagalan. Selain kematian, semua kegagalan adalah masalah psikologi. Dan waktu lu mati, psikologi udah nggak matter, udah nggak berpengaruh. Waktu lu meninggal nggak ada psikolog. Intinya quarter life crisis itu bukan masa-masa lu gagal, tapi ini adalah proses pendewasaan buat diri lu jauh lebih baik. Emang kita harus ditempa dulu buat jadi diri kita yang terbaik kan. Jadi gue pengen kita saling berkembang dan terus maju. Be the 1%. See you on top.